al-fatil kutubal monodwar rusukesu watol batina subukul musallim wahabdul habibi sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya Allah alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Wal Baihaqi. Waroda fi suratin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waroda lan tumuka. Fi surati lam yakunillah. Nam surah lam yakun. Lam yakunil apa? Al-Bayyinah kalau enggak salah ya. Apa anna Allah taala satanu sallallahu iku yaqulu ngandika sapa Gusti Allah. Allah berfirman menjelaskan tentang surah lam yakun, lam yakunillah. Liman maring wong qara'a kang maca sapa man ha ing surah lam yakunillah. Apa kata Allah? Absir bunga sapa sira abdi ayya abdi hai kaula ingsun. Berbahagialah wahai hambaku kata Allah. Wa ijati demi sifat mulia ingsun la amkinanna yakti bakal ngongangaken temen sapa ingsun laka maring sira fil jannati ing dalam surga. Berbahagialah wahai hambaku dengan kemuliaanku, sungguh aku akan menempatkan kamu di dalam surga. Orang yang selalu baca lam yakunil surah hatta tardo sehingga ridho sapa sira fil adiyat ya hatta tardo sehingga ridho sapa sira udah titik sehingga kamu ridho ya pasti ridho lah orang dikasih surga ya kan. Is, udah penjelasannya udah absir aja berbahagialah kamu emang itu nggak bahagia kamu. Maksudnya Haji Udin bahagia deh, ya, nggak ada ya. Curiga apa ya deh. Ya. Wafil adiyat lan ing dalam surah wal adiyati dobha. Surah al adiyat. Opo anna satemna surah al adiyat wal adiyat dobha. Iku ta'dilu bandingi opo surah al adiyat nisbal Qur'ani nisbarul Al-Qur'an. Siapa yang membaca surah wal adiyati dobha itu sebanding dengan separuh Al-Quran. Wapi surati An-Nasr lan ing dalam surah An-Nasr idza jaa nasrullah ya. An-Nasr surah An-Nasr ikut ta'dilu bandingi opo surah An-Nasr rub al-Qur'ani ing separuh seperempat Al-Quran. Makanya ini surah-surah yang istimewa ini baca dalam sholat gitu loh. Wal adiyat An-Nasr di ini baca karena ini surah-surah yang luar biasa, apalagi dibaca di dalam sholat pahalanya lebih besar lagi tuh baca. Warawalan ngariwatin sopal Juwaini Imam Juwaini bi tafsiring dalam kitab tafsire Imam Al-Juwaini an Aban bin Abi Iyas saking Aban bin Abi Iyas kala ngandika sapa Aban hadarna hadir sapa ingsun geleru hadarna nekani na ing ingsun menghadiri na ingsun hadorona nekani na ingsun opo wafatu Muarok al-Ijli
wapate muarok al ijli. Palama sujia maka semangsane den tutup sopo muarok al ijli, maksudnya ditutup ya udah dikapanin gitu ya, dikapanin. Aku hadir di hari meninggalnya muarok al ijli, dan ketika ditutup itu muarok al ijli, wakul nalan ngucap sapa ingsun Aban bin Abi Iyas, kodo temen-temen ya wafat sopo muarok al ijli. Ketika muarok al ijli meninggal, ro'aina ningali sopo ingsun nuron ing cahaya sapian kang cumler. Aku melihat sebelum ditutup nih ada cahaya bersinar di tubuhnya muarok al ijli. Qad satoat teman-teman cumleret opo nur min indirosihi awit sangking sandinge sirahe muarok, dari kepalanya keluar cahaya. Hatta horoko sehingga beda opo nur asak pain sampai itu cahayanya itu dari kepalanya muarok al ijli sampai ke atas payonnya apa tuh, langit-langit itu, langit-langit. Kemudian sumaroena nolin ningali sapa ingsun nuron ing cahaya. Qad saltoat teman-teman cumleret apa nur indari jelaihi ing dalam sandinge sikil lorone muarok. Jadi cahaya ini bukan hanya di kepala aja, di kepala juga keluar cahaya sampai ke langit-langit, di kakinya juga keluar cahaya. Mislal awal haleman ke awal, artinya sampai ke langit-langit. Sumaro aina noli ningali sapa ingsun nuron ing cahaya salto kang cumleret apa nur min wastihi saking wetenge muarok al ijli, juga dari perutnya keluar cahaya lagi. Orang terheran-heran ya, kok ini luar biasa, dari kepalanya keluar cahaya, dari kakinya, dari perutnya. Pamakasna maka menang sapa gitu saatan dalam samangsa. Orang itu kan kalau terkagum-kagum mesti terdiam ya kan, takjub, diam gitu, pada diam karena keluar cahaya dari kepala, dari kaki, dari perutnya. Mereka pada diam. Habis diam, summa annahu noli satune kelakuan ikuin kasapa dari kebuka opo asabu pakaian atau penutup an wajhi saking wajahe marok alijli. Kemudian penutup wajahnya itu terbuka. Pak Kola maka ngucap sapa muarok al ijli, berkata hal ra'aitum anata ningali sapa sira kabeh sani suwiji. Salah satu yang di situ yang hadir ini belum meninggal mungkin ya. Dia nanya, apa kamu lihat sesuatu? Kata muarok al ijli, yang tadi pingsan. Pulna ngucap sapa ingsun lahu maring muarok al ijli, naam, iya, saya menyaksikan sesuatu tadi. Wa ahbarona lan awe habarna ing kita, wa ahbilna gitu ya, lan awe habar. Wa ahbarona lan awe habar sapa kita hu ing muarok al ijli ma ing barang ro'aina kang ningali sapa ingsun hu ing ma. Kemudian aku kabarkan, iya aku melihat sesuatu, yaitu melihat kata Aban bin Abi Iyas, aku melihat cahaya keluar dari kepalamu, dari kakimu, dan dari perutmu. Pakola maka andika sopo muarok al ijli tilka utai mukon anwar, cahaya-cahaya itu iku suratu as-sajdah, surah as-sajdah. Di barokah daripada melajimi, mendawamkan membaca surah as-sajdah, alif lam mim sajdah itu keluar cahaya. Makanya emang kita loh jangan mau nganggur, harus punya wirid gitu, wirid Quran, wirid sholawat atau wirid yang lain, karena emang penting. Itu hampir setiap kiai sepuh mengakui. Alhamdulillah.
penting kita punya zikir itu. Qad kuntu teman-teman ono sapa ingsun iku aqra'u maca sapa ingsun ha ing as-sajdah fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi. Karena kata Muwarraq al-Ijli, aku memang setiap malam membaca surah as-sajdah. Wa kana lan ono apa nuru cahaya alladzi ra'aitum kang ningali surah kabeh indarosi ing dalam sani sira ingsun. Cahaya yang kamu saksikan yang keluar dari kepalaku iku arba'a serta 14 apane ayat itu 14 ayat keluar cahaya min awaliha awit saking kawitane surah as-sajdah 14 ayat dari ayat pertama sampai ke 14 itulah cahaya yang keluar dari kepalaku. Wan nuru utai cahaya alladzi ra'aitum kang ningali surah kabeh indari jiling dalam sandinge sikil ingsun. Kemudian cahaya yang kamu saksikan keluar daripada kakiku iku arba'a serta 14 apane ayatan ayate min akhiriha saking akhirnya surah as-sajdah 14 ayat juga sampai akhir. Kemudian Faqala maka ngandika sapa Muwarraq al-Ijli wakana ya wakana lan ono panuru cahaya apa sih wa nurul utawi cahaya wa nuru ta cahaya alladzi ra'aitum kang ningali sapa surah kabeh wasti ing dalem weteng ingsun atau tengah-tengah. Adapun cahaya yang kamu saksikan keluar dari perutku iku ayat sajdah saya sadar cuma 28 14 kan. Nah ini dari ayat sajdahnya binafsiha kalawan awak deke ayat sajdah soidat munggah opo ayat sajdah tasfa'u halanya pati opo itu sajdah limaring isun. Jadi ayat sajdah naik itu ke atas memberikan syafaat kepada. Makanya ada yang namanya syafaatul Qur'an. Bahkan bukan hanya syafaat surah-surah Al-Qur'an. Mesti hebat lah orang itu kalamullah ya kan. Wa baqiyat lan masih kari opo suratul tabarok. Surah tabarok dan masih ada lagi kan surah tabarok yang Quran. Tarusu jaga opo surah tabarok ning isun. Dan surah tabarok yang menjago summa qadha noli wafat sapa Muwarraq. Mungkin tadi pingsan, kemudian setelah pingsan dia berkata kepada yang hadir di situ, salah satunya Abban bin Abiyas, apa kamu menyaksikan sesuatu? Iya, kami menyaksikan sesuatu. Ada cahaya keluar dari kepala, dari kaki, dari perut. Makanya memang jangan tinggalkan baca Quran, jangan. Semampunya aja misalkan silahkan baca, jangan. Itu wiridanya para aulia, para ulama, para ini harus dibaca. Ya, kita masa ngaku umat Islam pedomannya Al-Quran nggak dibaca-baca sampai bulukan, kan nggak etis. Waktu sibuk ya pasti ada waktu kita senggang santai sempatkan. Wahakalan nyaritakan sopal Yafi Imam Yafi dan menceritakan Imam Al-Yafi kala ngandika sopo Imam Al-Yafi sami tumidangan sapa ingsun mimba disolihin saking sebagiannya pirang-pirang wong kang soleh. Aku mendengar dari sebagian orang-orang yang soleh tiba di biladil Yamani kang tetap ing dalam sebagiannya negeri Yaman, orang-orang soleh yang ada di negeri Yaman. Ano satu naik kelakuan iku lama dupina yang dalam semang sanaden pendem ketika dikubur sopo ba'dul mauta sebagian pirang-pirang wong kang mati wan soropalan bubaran sopan nasu manusia. Ketika ada sebagian orang soleh dia meninggal dunia kubur, habis dikubur mungkin talqin ya tahlil pulang tuh, jangan pergi pada pulang suman soropalan. Ketika pulang nih sami amidanget sopo ba'du solihin, sebagian orang soleh ini mendengar
fil qabri ing dalam kuburan dorban ing suara pukulan wadakon lan suara apa ya gluduk maksudnya tok tok itu namanya dakon itu suara gitu anipan kang keras terdengar suara pukulan dan suara ketukan yang keras. Ini tinggal badu solihin doang yang kubur yang ada di kuburan itu, yang lainnya udah pada pulang. Summa horoja noli metu minal qabri saking kuburan opo kalbun asu aswadu kang ireng. Kemudian dari dalam kuburnya keluar anjing hitam. Pakola maka ngucap lahu maring kalbun sopo asu seh wae haka celaka siro is ayu sayin ikun disujuji anta utawi siro kata si seh yang belum pulang di kuburan itu, ini kamu nih siapa? Ada apa? Kola ngucap opo kalbun ana utaisun iku amalul mayiti amale mayit. Kata si anjing itu, anjing yang hitam nih, dia ngomong aku nih amalnya mayit. Pakola maka ngucap selesai hadza utawi iki hadza darbu anata utai iki pukulan iku pikai nam sira ampihi atawa indal mayit. Kata si Seni, ini suara pukulan itu memukul kamu apa memukul mayit? Yang dipukul itu apa terus gitu. Yang suara memukul kamu atau memukul mayit? Kala ngucap apa kalem balpia balik mukul namisun mukul padaku kata anjing. Wajatu nemu sopo ingsun kata si kalem indau ing dalam sandinge mayit opo suratu ujidat kalau begitu ya ujidat yang temu ujidat indau dalam sandinge si mayit opo suratu yasin surah yasin wa ahwatulan pirang-pirang sedura yasin dan surah-surah yang lain. Pahalat maka ngalang-ngalangi opo yasin dan surah yang lain bainin dalam antara isun wa bainahu lan ing dalam amparane mayit. Ini si anjing hitam nih mungkin mau menggigit si mayit mau ini, tapi si anjing hitam itu terhalang oleh surah yasin, surah-surah yang lainnya. Akhirnya wabduribtu landen pukul sepingsun. Jadi yang dipukul itu karena tetap anjing hitam ini mungkin mau menggigit si mayit ya, bahaya itu. Dia maksa aja, akhirnya dipukul. Jadi suara pukulan itu suara memukul anjing. Waduribtu kata si anjing, landen pukul sepingsun waturibtu landen usir sepingsun. Dipukul dan usir. Karena kan begini. Dalam hadis-hadis yang ini selain di kubur itu ada nikmat kubur, ada sisa kubur, ada pertanyaan malaikat mungkar wal nakir, ada penjelmaan amal kita. Jadi kalau amal baik dijelmakan makhluk yang tampan, yang cantik, kalau laki-laki yang enggak nemani kita, yang menghibur kita. Tapi kalau amal buruk diserupakan ya mungkin ular, mungkin anjing galak begitu. Kita semakin tersiksa. Nah, tapi itu anjing mau menggigit terhalang oleh surah-surah Al-Quran, di antara surah Yasin dan yang lainnya. Ini maksa aja akhirnya dipukul bisa sampai suaranya keluar kenceng. Nas'alullaha al-mannan, nas'alu nyuwun sapa kita Allah insyaallah al-mannana kang akeh paring kanugrahan. Akhirnya kita mohon kepada Allah yang banyak memberi anugerah. Mohon apa? Ayyujannibana, muga-muga ngedoakan sapa Allah naing kita azabal qabri ing siksa kubur. Semoga Allah menjauhkan kepada kita semuanya siksa kubur. Wan niron lan siksa neraka. Wa yarzuqana lan muga-muga paring sapa Allah kita al-hura ing bidadari. Semoga Allah memberikan kepada kita bidadari. Ade udah dapat bidadari. Wal jannah lan surga bi barakatil Quran kalawan barokahe Al-Quran. Amin. Ai istajib lana amin. Karena itu berarti nih baca Qurannya penting. Di samping pahalanya gede juga barokahnya buat kita.